Halo, kita akan memperdalam apa yang sudah kita pelajari di video pertama, yaitu tentang menulis algoritma. Kali ini saya akan membahas 3 hal. Pertama, tentang pentingnya logika dalam algoritma, diikuti dengan modularitas, yaitu bagaimana menulis algoritma dengan membagi menjadi modul-modul. Dan yang ketiga akan dibahas teknik penulisan algoritma secara rekursif yang akan banyak dipakai dalam menulis algoritma. Logika yang digunakan pada penulisan algoritma disebut dengan logika Boolean. Logika ini hanya memiliki salah satu dari dua nilai, true atau false. Sehingga setiap pernyataan logika Boolean dapat dipakai sebagai kondisi yang akan dicek untuk menentukan percabangan instruksi. Jadi maksudnya kalau nilainya true maka dia bercabang ya akan menjalankan instruksi A ya. Sebaliknya kalau nilainya false dia bercabang ke cabang yang satu lagi menjalankan instruksi B. Contoh di sini ada algoritma cek kondisi. Jadi nama algoritmanya cek dengan parameter kondisi. Di sini kondisi adalah suatu pernyataan logika Boolean. Jadi nilainya bisa true atau false. Maka menggunakan perintah if pada baris pertama dan ketiga ya, itu ada dua cabang ya. Jadi baris pertama itu kalau kondisinya true. Sementara baris ketiga itu kalau kondisinya false. Jadi kalau nilai dari kondisinya true maka baris kedua akan dijalankan, dilanjutkan dengan baris kelima. Sebaliknya kalau nilainya false maka baris keempat akan dijalankan, dilanjutkan dengan baris kelima. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa algoritma cek kondisi ini akan mencetak ke layar karena ada perintah print di baris kedua dan keempat ya, akan mencetak ke layar suatu string ya. Di sini kita lihat di baris 2 atau 4 ada tanda petik ganda lalu kondisi sama dengan ya, itu adalah ciri suatu string ya. String itu pasti diawali dengan tanda petik ganda dan diakhiri juga dengan tanda petik ganda. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa algoritma cek kondisi ini akan mencetak ke layar tulisan kondisi sama dengan, nah bisa true atau false bergantung dari nilai kondisi. Setelah itu akan return, jadi akan mengembalikan nilai dari kondisi. Jadi algoritma seperti ini yang mengembalikan suatu nilai ya itu disebut dengan fungsi. Pernyataan logika Boolean bisa juga dituliskan menggunakan operator perbandingan. Jadi ada 6 operator yang bisa kita pilih. Ada operator sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi operator-operator ini digunakan untuk membandingkan nilai dari dua buah bilangan. Jadi karena membandingkan nilai, nah hasilnya itu bisa true atau false. Jadi cocok untuk pernyataan logika Boolean. Nah, kita akan lihat dengan contoh. Jadi mula-mula kita tulis ulang fungsi cek kondisi. Jadi sekarang cek kondisi ini hanya akan mengembalikan nilai true atau false sesuai dengan nilai dari kondisi. Kalau kondisinya true, return true. Kalau kondisinya false, return false. Kemudian fungsi cek kondisi ini akan dipanggil dalam fungsi cek negatif. Jadi fungsi cek negatif ini akan menerima sebuah parameter X. X ini adalah sebuah bilangan. Jadi bisa negatif, bisa positif, bisa juga 0. Lalu dia fungsi cek negatif ini akan mengembalikan suatu nilai apakah X-nya negatif atau tidak. Jadi dia akan mengembalikan true atau false. Kalau X-nya negatif, dia akan mengembalikan true. Kalau X-nya positif, dia akan mengembalikan false. Kalau X-nya 0 juga akan mengembalikan false. Jadi di sini ada 3 kemungkinan nilai, maka di sini kita bisa lihat di baris 1, 3, dan 5 ada 3 kemungkinan nilai ya. Kalau X-nya kurang dari 0, X-nya sama dengan 0, dan kalau else ini ya, X-nya lebih dari 0. Lalu di sini kita akan mencetak apakah X bernilai negatif, atau X bernilai 0, atau X bernilai positif. Sesuai dengan nilai X. Ya.
Kemudian di baris 7 ya, kita akan mengembalikan, nah, kita panggil cek ya. Lalu kita masukkan di sini kondisi X kurang dari 0. Kalau X-nya memang kurang dari 0, tentu saja akan return true. Tapi kalau X-nya tidak kurang dari 0, jadi kalau X-nya 0 atau X-nya positif, dia akan return false. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita bisa menggantikan kondisi tadi yang logika boolean tadi menggunakan perbandingan dua buah bilangan. Ya. Nah, kemudian buat apa kita bikin cek negatif? Karena kita akan memanggil dalam fungsi lagi. Di sini kita buat fungsi jadikan negatif X. Jadi di sini masukannya adalah sebuah parameternya ini adalah sebuah bilangan X. Lalu X-nya ini akan kita paksa menjadi negatif. Jadi, fungsi jadikan negatif akan mengembalikan suatu nilai yang pasti negatif. Kita bisa lihat di sini apa yang terjadi di dalam fungsi ini. Baris pertama dia akan mengecek ya, memeriksa apakah X negatif. Jadi kalau X-nya negatif, ya, while not cek negatif. Kalau X-nya negatif, langsung berhenti karena di sini cek negatif X akan jadi true dan while not cek negatif menjadi while false. Jadi dia langsung keluar dan akan return X. Jadi misalnya kalau kita masukkan X-nya itu min 10, maka akan langsung return min 10. Tapi kalau X-nya tidak negatif, apa yang terjadi? Cek negatif akan menjadi false, jadi di sini not false jadi true ya. Jadi dia masuk ke dalam while loop, jadi dia akan masuk ke baris kedua, X-nya dikurangi 1, lalu kembali lagi ke baris 1 ya, while not. Jadi di sini baris 1 dan kedua ini diulang-ulang ya, akan diulang-ulang terus, jadi X-1 diulang-ulang terus, sehingga X yang tadinya positif, sebesar apapun, misalnya 1 miliar pun, kalau dikurangi 1 terus-menerus, ya lama-lama dia akan jadi negatif. Dia akan menghasilkan nilai minus 1. Jadi di sini jadikan negatif ini akan memaksa bilangan positif atau 0 juga akan dipaksa menjadi min 1. Tapi kalau sudah negatif, ya dia akan return bilangan tersebut. Begitu. Pada contoh algoritma sebelumnya, kita sudah melihat penggunaan operator logika NOT. Selain operator NOT, masih ada dua operator logika lain yang sering dipakai, yaitu AND dan OR. Ketiga operator logika ini sering digunakan untuk membentuk kondisi logika yang cukup rumit. Bahkan kadang-kadang operator-operator ini digabung untuk membentuk kondisi yang cukup rumit. Yang penting untuk kita ketahui di sini adalah arti dari operator-operator tersebut. Untuk memahami artinya digunakan tabel kebenaran. Di sini saya menunjukkan tabel kebenaran untuk ketiga operator tersebut, yaitu NOT, AND, dan OR. Bisa dilihat pada tabel kebenaran ini, pada kolom paling kiri adalah nilai dari X. Mari kita mulai dari NOT. Arti dari NOT itu adalah kebalikan. Jadi kalau X-nya true, bisa dilihat di sini di kolom paling kiri ya. Kalau X-nya bernilai true di sini, maka NOT dari X akan bernilai false. Ya. Jadi NOT adalah kebalikan dari nilai X. Sebaliknya kalau X-nya bernilai false, maka tentu saja NOT X-nya akan bernilai true. Berikutnya adalah N. N itu seperti dan kalau di bahasa Indonesia. Jadi kalau kita punya dua kondisi X dan Y, lalu kita gabung dengan N, X and Y, maka nilai dari X and Y hanya akan true kalau kedua nilai X dan Y-nya dua-duanya true. Jadi kita bisa lihat di sini kalau X dan Y dua-duanya true, maka nilai X dan Y, ya, nilai X and Y-nya akan menjadi true. Selain itu akan bernilai false. Jadi cukup mudah untuk menghafal atau memahaminya. Ya. X and Y hanya akan true kalau kedua X dan Y bernilai true.
Sebaliknya untuk or atau kalau bahasa Indonesia ya, or itu hanya akan bernilai false kalau kedua X dan Y-nya juga bernilai false. Jadi juga menghafalnya cukup mudah ya. Jadi X or Y hanya akan bernilai false jika kedua X dan Y sama-sama bernilai false. Nah, jadi ini adalah tabel kebenaran yang digunakan untuk memahami arti dari ketiga operator logika. Tetapi di dalam algoritma, karena algoritma ini nantinya akan menjadi program dan program itu biasanya akan dijalankan oleh compiler, maka ada proses optimisasi. Jadi seringkali X and Y dan X or Y itu maknanya sedikit berbeda. Jadi biasanya dalam algoritma dan dalam kebanyakan bahasa pemrograman, X and Y itu akan diperiksa kalau bisa X-nya saja, tidak usah memeriksa Y. Jadi maksudnya begini, pengertian X and Y itu if not X, false, else Y. Maksudnya apa? Perhatikan di sini, kalau X-nya sudah false, ya, kalau X-nya sudah false, maka kita tidak perlu memeriksa Y karena nilainya akan langsung false. Ya. Bisa dilihat di sini yang berwarna biru muda. Jadi kalau X-nya sudah false di sini ya, langsung X and Y-nya akan bernilai false. Jadi dengan demikian lebih cepat karena tidak perlu memeriksa Y. Baru kalau X-nya bernilai true, maka X and Y nilainya akan sama dengan Y. Gitu. Itu adalah makna dari X and Y. Demikian juga dengan X or Y. Kalau X or Y, maka lagi-lagi kalau bisa hanya cukup memeriksa X-nya saja. Jadi untuk X or Y maknanya adalah if X true else Y. Jadi di sini untuk X or Y, kita periksa dulu nilai X-nya. Kalau X-nya sudah true, maka Y-nya tidak perlu diperiksa karena otomatis X or Y akan menjadi true. Baru kalau X-nya false, kita perlu memeriksa Y karena nilai dari X or Y akan sama dengan nilai dari Y. Begitu arti dari logika operator logika or dan and. Setelah kita belajar tentang logika yang akan dipakai di dalam algoritma, maka sekarang mari kita menulis algoritma. Seperti biasa, saya akan memberikan satu masalah sehari-hari untuk diselesaikan, lalu kita menulis algoritma. Jadi masalahnya adalah mau mencetak sertifikat. Nah, sebagai input adalah tulisan kata-kata yang akan dicetak pada sertifikat. Demikian juga banyaknya baris dan banyaknya kolom yang ada di dalam sertifikat. Jadi di sini kita berasumsi bahwa huruf-huruf yang mau dicetak di sertifikat ukurannya sama. Ya, jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom ini menjadi penting karena setiap huruf itu akan menepati satu baris dan satu kolom. Jadi tidak peduli ukurannya, jadi dianggap semua ukurannya sama. Kemudian, nah ini yang penting adalah kita ingin sertifikatnya nanti itu tulisannya itu dicetak di tengah-tengah ya, secara horizontal dan secara vertikal. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini ya, sertifikatnya yang berwarna biru, lalu tulisannya yang berwarna hitam dicetak di tengah. Ketika kita akan menulis algoritma untuk suatu masalah yang cukup besar, maka pendekatan yang bisa kita pakai adalah pendekatan top-down. Jadi inti dari pendekatan top-down adalah melihat masalah secara garis besar, lalu membaginya menjadi sub-sub masalah. Jadi di sini kita menunda untuk berpikir detail dari bagaimana algoritmanya. Jadi ditunda sampai nanti
saatnya tiba gitu. Jadi berpikir dulu bagaimana membagi-bagi menjadi submasalah, baru nanti ada saatnya kita berpikir tentang detail. Jadi misalnya ini bisa digambarkan sebagai sebuah pohon dan kita menelusurinya dari atas ke bawah, makanya disebut top down. Jadi ini masalahnya digambarkan dengan lingkaran seperti ini, lalu kita berpikir bahwa masalah ini bisa kita bagi dua menjadi dua submasalah, ya, nomor 1 dan 2. Lalu kita pikir lagi ya di tahap berikutnya bahwa nomor 1 dan nomor 2-nya bisa kita bagi-bagi lagi. Demikian seterusnya sampai sudah tidak bisa dibagi lagi, maka baru kita berpikir tentang detail dari algoritmanya di baris yang paling bawah. Jadi intinya adalah jangan dulu terjebak dengan detail. Langkah pertama kita sebelum menulis algoritma adalah melakukan analisis masalah. Jadi di sini dalam algoritma ini kita berasumsi bahwa kita mengetahui n baris dan n kolom. Jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom di dalam kertas yang akan dipakai untuk mencetak sertifikat. Nah, kemudian kita juga berasumsi bahwa kita mengetahui tulisan yang akan dicetak dan tulisan itu disimpan dalam sebuah array ya yang namanya isi. Ya, jadi di sini ada si isi ini adalah sebuah array of string. Ya. Kenapa array of string? Karena nanti tulisannya akan dicetak dalam beberapa baris, sehingga di sini agar mudah ya, setiap baris dari tulisan akan disimpan sebagai elemen yang terpisah di dalam array. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua, dan seterusnya, begitu ya. Dengan cara demikian, maka kita mengetahui berapa besar B ini ya, berapa banyak baris yang dibutuhkan untuk mencetak, yaitu dari ukuran dari array isi gitu ya. Jadi ukuran dari isi di sini contohnya 4, maka di sini B ini adalah 4. Dengan mengetahui nilai dari B, ya, kita bisa menghitung mulai mencetaknya dari posisi berapa ya, baris berapa. Karena di sini kita bisa lihat dari gambar ini ya, untuk mencetak tulisan, kita harus mencetak baris kosong di sini. Dan setelah selesai menulis, maka ada lagi baris kosong di sini yang banyaknya baris itu di atas dan di bawah sama. Jadi untuk menghitung berapa banyak baris kosong, rumusnya mudah karena tinggal N baris dikurangi B dibagi 2. Gitu ya. Jadi kita dengan mudah bisa menghitung posisi awal dari baris kosong. Demikian juga nanti untuk mencetak tulisan ini di tengah secara horizontal, maka kita perlu mengetahui K. Dan K ini adalah banyaknya kolom maksimum untuk setiap baris pada isi. Jadi kita akan menghitung panjang setiap string pada isi ini, lalu yang maksimum itulah K. Sekarang kita siap untuk menulis algoritma. Algoritma yang akan kita tulis kita beri nama cetak sertifikat. Dalam analisis masalah tadi kita sudah tahu bahwa ada 3 input ya. Jadi n baris, n kolom, dan isi. Jadi ini kita jadikan parameter dari algoritma kita. Algoritma kita akan mencetak kata-kata yang disimpan dalam array isi di tengah-tengah kertas berukuran n baris kali n kolom. Jadi ini kalau Anda nanti melihat garis miring diikuti bintang, ini kalau di pemrograman untuk menulis komentar. Jadi untuk menjelaskan algoritma ini melakukan apa ya, supaya orang lain yang baca tahu oh ini algoritmanya mau melakukan. Oke, menggunakan pendekatan top down, maka algoritma kita pada saat ini menjadi sangat sederhana karena hanya terdiri atas 2 langkah ya. Jadi kalau ingat tadi gambar tadi, maka pertama kita harus mencetak baris-baris kosong sebelum kata-kata, lalu kedua kita cetak kata-kata di tengah sertifikat. Sudah selesai, tidak perlu lagi mencetak baris kosong sesudah sertifikat karena setelah mencetak kata-kata ya sudah selesai, sisanya kosong. Nah, jadi kita tidak perlu berpikir tentang detail dulu karena tadi pendekatan top down. Ya.
Seperti yang sudah kita pelajari di video pertama, apa yang kita lakukan ini, algoritma yang kita tulis ini masih dalam bahasa manusia ya. Jadi kita harus melakukan transformasi menjadi pseudocode supaya nantinya algoritma kita bisa menjadi lebih detail, lebih rinci. Jadi di sini saya transformasi menjadi pseudocode. Jadi kata-katanya saya ubah menjadi dua prosedur ya. Prosedur pertama cetak BRS kosong ya, ini untuk mencetak baris kosong ya, karena tadi untuk mencetak baris kosong saya perlu menghitung berapa banyak baris kosong yang perlu dicetak. Maka di sini saya butuh dua parameter yaitu n baris dan isi. Tadi ya sudah dibahas bagaimana rumus sederhana untuk menghitungnya ya. Kemudian untuk mencetak kata-kata saya gunakan prosedur cetak isi ya. Di sini juga butuh dua parameter n kolom dan isi untuk mencetak di tengah-tengah. Sekarang kita harus mendefinisikan secara detail cetak BRS kosong dan cetak isi. Jadi cetak BRS kosong, algoritmanya juga sederhana ya. Karena kita ingin mencetak sejumlah baris kosong, maka langkah pertama di sini adalah hitung dulu berapa banyak baris kosong. Tapi karena menggunakan pendekatan top down, maka tunda dulu menghitungnya. Jadi di sini saya asumsikan ada sebuah fungsi namanya hitung kosong ini ya. Nah, nanti detailnya hitung kosong bagaimana nanti. Lalu hasil perhitungan fungsi hitung kosong disimpan dalam variabel M. Jadi tugas saya di sini hanya tinggal mencetak sebanyak M kali menggunakan for loop. Jadi di sini saya gunakan println karena println itu untuk mencetak, lalu setelah mencetak akan ganti baris ya. Itu bedanya dengan print. Nah, selanjutnya adalah cetak isi. Cetak isi juga mirip dengan cetak BRS kosong. Jadi bedanya adalah di dalam cetak isi saya tidak perlu menghitung berapa baris tulisan yang harus dicetak karena itu sudah disimpan dalam variabel i.length ya. Jadi i itu isi ya. Isi.length adalah ukuran dari array ya, berapa banyak baris untuk tulisan. Lalu di sini untuk mencetak setiap baris saya tidak bisa pakai println karena harus mencetak di tengah-tengah secara horizontal. Berarti saya di sini lagi-lagi menggunakan top down. Jadi saya asumsikan ada sebuah prosedur namanya cetak baris. Gunanya untuk mencetak baris tulisan ke i. Jadi di sini i ya, i besar di sini indeks ke i ini ya. I besar indeks ke i adalah baris ke i dari variabel i besar ini gitu ya. Dan karena kita ingin mencetak di tengah-tengah, saya butuh parameter kedua yaitu nk supaya nanti bisa dihitung posisinya di tengah-tengah. Kemudian kita harus definisikan fungsi hitung kosong sesuai penjelasan saya tadi. Rumusnya sederhana saja ya. N besar kurangi N kecil dibagi 2. N besar di sini adalah kalau kembali ke cetak BRS kosong itu adalah N baris ya. N kecilnya adalah i.length. Kemudian untuk mencetak baris ya, mencetak baris ini mirip dengan cetak baris kosong. Jadi di sini untuk mencetak mencetak baris itu mirip dengan mencetak BRS kosong karena sekarang saya harus di tengah tapi secara horizontal. Jadi saya harus mencetak dulu kolom-kolom kosong ya sebelum saya mencetak tulisannya. Jadi tulisannya adalah si J ini ya. Ini menyimpan tulisannya. Nah, sebelum saya print lnj ya, sebelum saya cetak tulisannya ini baris keempat ya, sebelum mencetak J, saya harus cetak baris kolom-kolom kosong. Jadi kalau diperhatikan mirip dengan cetak BRS kosong. Jadi lihat algoritmanya pun sama ya, panggil hitung kosong, tapi di sini bedanya adalah nk dan di sini j.length. Dan di sini tinggal mencetak sebanyak m kali, tapi yang dicetak bukan baris kosong tapi kolom kosong ya.
Jadi pemahaman kita tentang modularitas bisa dirangkum menjadi 4 hal. Pertama, dengan menggunakan pendekatan top down, maka memaksa kita untuk berpikir secara moduler. Lalu maksudnya apa moduler itu? Itu poin kedua. Nah, maksudnya kita merancang modul-modul berupa prosedur dan fungsi. Jadi fungsi adalah prosedur yang mengembalikan suatu nilai. Itu maksudnya moduler. Dan yang ketiga, pendekatan top down itu sering juga disebut stepwise refinement. Kenapa? Karena kita sudah lihat tadi di contoh-contohnya ya, prosedur dan fungsi yang kita rancang secara bertahap kita buat menjadi semakin rinci. Jadi itu refine ya, dibuat menjadi lebih rinci secara bertahap, stepwise ya. Dan poin yang keempat itu adalah tentang reusability. Jadi apa maksudnya? Maksudnya keuntungan dari membuat modul itu adalah modulnya itu bisa dipakai ulang, bisa dipakai lagi untuk memecahkan masalah serupa. Jadi tidak perlu menulis pseudocode yang sama kalau masalahnya itu serupa. Contoh tadi kita sudah lihat hitung kosong ya, bisa dipakai untuk menghitung berapa baris kosong yang dibutuhkan dan juga untuk menghitung berapa banyak kolom kosong yang dibutuhkan. Algoritma yang kita sudah tulis tadi masih bisa dimodifikasi supaya menjadi lebih reusable. Jadi idenya itu adalah bagaimana supaya kita bisa menggabung cetak baris kosong dengan cetak kolom kosong, karena kedua prosedur ini sebenarnya mirip. Jadi bedanya hanya yang satu mencetak baris-baris kosong, yang kedua mencetak kolom-kolom kosong. Jadi di sini kalau kita mau gabung, maka kita bisa lihat di algoritma cetak sertifikat. Nah, di sini yang ditulis biru, tadinya cetak BRS kosong, sekarang saya ganti menjadi cetak kosong. Jadi cetak kosong ini adalah prosedur yang merupakan gabungan mencetak baris kosong dan mencetak kolom kosong. Nah, kalau kita mau mencetak bisa kolom atau bisa baris, maka saya butuh parameter tambahan. Nah, ini parameter tambahan. Ya, jadi kalau mau mencetak baris kosong, maka parameter yang ketiga ini tambahannya itu harus kita kasih nilai untuk ganti baris ya. Ini namanya new line karakter ya. Standar seperti ini nih new line karakter untuk berganti baris. Sebaliknya, kalau kita ingin mencetak kolom kosong, ya ini kita bisa lihat di cetak baris ya yang ditulis biru. Di sini parameter yang ketiga diisi dengan kolom kosong ya. Tambahan yang lain adalah di dalam cetak kosong masih menggunakan hitung kosong ya. Cuman sekarang sedikit dioptimisasi, jadi nggak perlu 3 baris tapi 2 baris saja. Kemudian di sini bukan lagi print ln tapi print s ya, karena di sini sudah ada parameter ketiga ya, kita tinggal print string apa yang mau dicetak. Mungkin Anda berpikir algoritmanya sudah selesai, tapi sebenarnya algoritmanya belum selesai. Jadi ada satu elemen yang sangat penting dalam algoritma, yaitu penanganan kesalahan. Maksudnya apa? Ketika kita menulis algoritma, tidak boleh kita berasumsi bahwa input dari algoritma kita selalu benar. Bisa jadi inputnya salah. Contoh di sini, input yang salah adalah array isi itu terlalu besar. Jadi tidak cukup untuk dicetak di dalam kertas sertifikat. Jadi di sini algoritmanya perlu kita perbaiki dengan menambahkan satu baris. Di sini seperti biasa karena kita menggunakan pendekatan top down, jadi jangan terjebak dengan detail dulu, tapi kita panggil saja fungsi cukup di sini. Ya. Kita nanti akan mendefinisikan fungsi cukup. Cukup ini mengecek apakah ukuran dari kertas, yaitu n baris kali n kolom, itu mencukupi untuk mencetak isi. Gitu ya. Lalu baris kedua dan ketiga dari algoritma ini masih sama.
Nah, baru kita definisikan fungsi cukup ya. Fungsi cukup pertama kita mendefinisikan sebuah variabel, kita mendeklarasikan variabel gagal. Apa nih gagal? Gagal itu kalau n baris, jadi banyaknya baris di kertas itu ternyata kurang dari s.length ya. Kurang dari panjangnya isi, berarti nggak bisa mencetak karena barisnya lebih banyak dari. Kalau tidak gagal, berarti saya harus mencetak kolomnya sekarang. Nah, karena eh, apa namanya isi itu berisi banyak string, maka saya harus mencek satu persatu. Jadi saya mulai dari string pertama, di sini i sama dengan 1. Lalu saya masuk ke dalam while loop. Nah, kenapa tidak pakai for loop? Karena kalau pakai for loop itu berarti memaksa kita untuk memeriksa semua string. Padahal ketika kita memeriksa ini sebenarnya bisa jadi baru memeriksa string pertama atau baru sampai string kedua saja kita sudah tahu bahwa ukuran kertasnya tidak mencukupi karena string pertamanya sudah terlalu besar. Jadi tidak perlu memeriksa sampai string terakhir. Jadi kita tidak bisa pakai for. Kalau pakai for tidak efisien. Nah, kita pakai while. Dan di sini while, nah, di dalam while ini kondisinya kita menggunakan n karena di sini kondisinya cukup rumit ya. Jadi while ini ya akan menambah variabel i dengan 1 ya. Perhatikan baris prima. Ini gunanya adalah untuk memeriksa satu persatu, mulai dari 1 lalu jadi kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi ini akan dilakukan sampai suatu ketika i-nya sudah lebih besar dari s.length. Maka di sini kondisi dalam while selama i kurang dari sama dengan s.length ya itu kita lakukan ini. Tapi bukan hanya itu, selama i kurang dari sama dengan s.length dan si.length kurang dari sama dengan i. Jadi di sini kita memeriksa apakah string ke i itu cukup atau tidak untuk dicetak ya. Panjang dari string ke i itu masih kurang dari sama dengan n kolom atau tidak. Kalau masih cukup berarti kita periksa string berikut. Itu. Jadi dengan cara seperti ini kita akan memeriksa semua. Lalu bagaimana kita tahu ini gagal atau tidak ya. Jadi di sini di baris ke-6 gagal itu adalah kalau i-nya kurang dari sama dengan s.length. Berarti loop while di baris ke-4 dan ke-5 berhenti pada saat ada string yang belum diperiksa karena i-nya kurang dari sama dengan s.length. Kalau i-nya lebih dari s.length berarti semua sudah diperiksa, berarti tidak gagal. Tapi kalau berhentinya sebelum i-nya mencapai lebih dari s.length berarti gagal. Berarti ada yang tidak bisa dicetak. Setelah itu karena cukup ini untuk memeriksa apakah kertasnya mencukupi, maka kita harus return not gagal. Dan cukup kalau tidak gagal. Ketika kita menulis algoritma, kadang-kadang algoritma yang sedikit berbeda itu ternyata hasilnya sama. Jadi contohnya di sini saya memodifikasi algoritma 3 saya supaya sedikit menjadi lebih optimal begitu. Jadi di sini modifikasi yang saya buat adalah pada prosedur cetak kosong. Jadi kalau sebelumnya cetak kosongnya itu punya 3 parameter, sekarang jadi 2 parameter. Karena kalau sebelumnya masih dimasukkan n baris dengan i.length, kalau sekarang di sini saya langsung parameter pertamanya adalah berapa banyak baris kosong yang mau dicetak. Jadi di sini saya langsung panggil hitung kosong. Karena diubah seperti itu, maka cetak kosong yang di sini, yang di dalam cek baris juga harus diubah ya. Jadi di sini langsung panggil hitung kosong. Nah, terkait dengan ini, maka di dalam cetak kosong ya berubah juga ya. Dan di sini jadi n karena n ini adalah berapa banyak baris kosong atau kolom kosong yang harus dicetak. Perubahan yang berikutnya adalah
pada cukup di sini ya. Kalau sebelumnya cukupnya itu saya mulai dari 1 sampai elemen terakhir, sekarang saya balik, saya mulai dari elemen terakhir ya, lalu saya kurangi 1 terus sampai nanti dia menjadi 0 atau berhenti di tengah-tengah. Sehingga kondisi untuk gagalnya pun berubah. Nah, kalau nanti Anda sudah semakin mahir menulis algoritma, maka mungkin saja Anda bisa langsung menulis algoritma untuk mencetak sertifikat sekali jalan. Jadi ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ini sebenarnya sama dengan yang sudah kita bahas tadi, tapi sekarang ditulis sebagai satu algoritma, tidak dibagi-bagi menjadi sub-sub masalah dan algoritma yang moduler seperti itu. Ada keuntungan kerugiannya tentu saja. Kalau yang ini mungkin akan jadi lebih efisien karena kalau Anda bandingkan jumlah barisnya lebih sedikit. Dan kalau algoritma ini dijadikan program ya tentunya sedikit lebih cepat dibanding kalau harus memanggil prosedur-prosedur. Tetapi kerugiannya adalah tidak moduler ya. Jadi tidak ada yang bisa di reuse, digunakan lagi untuk masalah yang serupa. Seperti bisa Anda lihat di sini di baris 6 dan 7 serta baris 9 dan 10. Nah, itu kan sebenarnya mirip sekali ya. Yang satu mencetak baris kosong, yang satu lagi mencetak kolom kosong. Jadi ini kalau di algoritma kita semula bisa dibuat jadi prosedur yang bisa dipakai lagi, reuse. Kemudian ada satu istilah yang disebut dengan nested loop. Jadi di sini kalau Anda perhatikan baris 8, 9 itu ada 2 for berturutan begitu ya. Ini disebut nested loop. Kadang-kadang mungkin for-nya bisa beberapa level. Jadi nested loop-nya akan beberapa level. Kita sudah belajar untuk menulis algoritma secara moduler. Kita membuat prosedur atau fungsi dengan parameter. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana melakukan reuse, menggunakan ulang prosedur dan fungsi yang sudah kita rancang. Kemudian juga belajar untuk menulis loop secara iteratif untuk menyelesaikan masalah. Namun kadang-kadang ada masalah yang tidak bisa atau sulit untuk diselesaikan secara iteratif. Contoh, kalau kita ingin menelusuri direktori atau folder di komputer kita. Masalah dengan iteratif adalah kita harus menentukan berapa banyak loop yang kita mau buat. Jadi kan tadi kita sudah belajar tentang nested loop ya. Kita harus menentukan berapa level nested loop yang harus kita buat. Nah, kalau kita misalnya untuk menelusuri direktori folder di suatu komputer, setiap komputer itu bisa berbeda-beda berapa banyak level direktorinya gitu ya. Jadi ada yang mungkin 3 level sudah semua sudah ditelusuri, ada yang mungkin sampai 10 atau bahkan ada yang lebih. Nah, untuk masalah yang dinamis seperti ini ya, tidak bisa dipastikan berapa banyak levelnya dalam loop, maka kita bisa menggunakan pendekatan rekursif. Jadi pendekatan rekursif itu akan memanggil prosedur yang sama berulang-ulang tapi tidak memakai loop. Jadi loopnya itu sebenarnya implisit. Nah, nanti kita akan lihat dengan contoh. Sebagai contoh pertama, kita akan mengubah algoritma cetak sertifikat menjadi bentuk rekursif. Dalam algoritma cetak sertifikat ada 3 fungsi dan prosedur. Jadi yang pertama adalah cukup, yang kedua adalah cetak kosong, dan yang ketiga adalah cetak isi. Ketiga prosedur dan fungsi ini semuanya mengandung loop. Jadi bisa kita ubah menjadi rekursif dan menghilangkan loop. Kita mulai dari cukup. Dalam fungsi cukup,
itu gunanya untuk memeriksa apakah kertasnya mencukupi atau tidak. Jadi ada dua yang diperiksa. Yang pertama, apakah banyaknya baris mencukupi, dan yang kedua, apakah banyaknya kolom mencukupi. Untuk yang banyaknya kolom mencukupi, di dalam algoritma 3 aksen, kita menggunakan while loop. Di sini, while loop-nya saya ganti menjadi pemanggilan fungsi cukup R. Di mana fungsi cukup R, kalau dilihat definisinya adalah fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu adalah fungsi ya yang definisinya memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini cukup R memanggil cukup R. Itu fungsi rekursif. Jadi fungsi cukup R, nk, s, i itu gunanya adalah untuk memeriksa apakah string-string dalam array S ya, mulai dari indeks 1 sampai indeks ke I itu cukup atau tidak untuk di-print di dalam kertas. Jadi kita harus membandingkan dengan NK. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bandingkan string yang ke I ya, di sini saya bandingkan, dan juga dibandingkan I-1 string sebelumnya. Bagaimana membandingkan I-1 string sebelumnya? Di sini saya tinggal panggil cukup R, tetapi parameter ketiganya diubah menjadi I-1, bukan lagi I gitu ya. Jadi dengan cara demikian saya mengecek, kan tadi ingat ya, cukup R itu untuk memeriksa dari indeks 1 sampai ke ini kan ya, cukup R SI itu dari indeks 1 sampai I di sini ya. Nah, kalau untuk ini yang cukup R S I-1 berarti memeriksa dari indeks 1 sampai I-1. Begitu. Jadi ini rekursif. Nah, karena rekursif sebenarnya logikanya sama dengan sebelumnya. Jadi I-nya dikurangi 1, dikurangi 1. Nah, yang penting adalah di sini harus dipastikan bahwa algoritmanya berhenti. Kapan berhentinya? Kalau dikurangi 1 terus, suatu ketika akan menjadi 0. Nah, kalau sudah 0, dia berhenti. Return true. Itu untuk yang cukup. Yang kedua adalah untuk cetak kosong. Ya. Jadi untuk cetak kosong juga akan saya ubah menjadi rekursif. Ya. Dalam cetak kosong itu ada dua parameter. Ya. Parameter yang pertama adalah N. Ya. Jadi N itu adalah berapa banyak baris atau kolom yang mau dicetak. Dan parameter yang kedua adalah S, yaitu string yang mau dicetak. Untuk mencetak N buah string S, maka saya ubah menjadi rekursif. Jadi caranya cetak dulu 1, setelah itu cetak N-1 sisanya. Nah, kalau untuk mencetak 1 mudah, tinggal print S. Untuk mencetak N-1 sisanya, saya panggil lagi cetak kosong dengan N-1, S. Jadi rekursif di sini. Nah, seperti biasa harus ada if di sini untuk memastikan bahwa dia berhenti. Jadi di sini if n lebih dari 0, ini diulang. Lalu kalau n-nya sudah sama dengan 0, dia berhenti ya, karena nggak ada else di sini. Untuk prosedur cetak isi, algoritma semula menggunakan for loop mencetak isi dari array I gitu ya, sebanyak n buah gitu ya. Jadi mulai dari indeks 1 sampai indeks ke n dari array isi. Nah, untuk mencetak di tengah maka kita perlu bandingkan dengan NK. Nah, sekarang di sini saya ubah menjadi rekursif. Jadi untuk mencetak array I dari indeks 1 sampai n, caranya adalah cetak dulu dari 1 sampai n-1. Jadi ini rekursif ya di sini. Nah, tinggal panggil saja cetak isi, tapi sekarang diganti jadi N-1. Setelah itu cetak baris yang terakhir, jadi I pada indeks yang ke N. Begitu. Nah, seperti biasa, karena rekursif harus dipastikan bahwa algoritmanya berhenti. Jadi dicek apakah N-nya lebih dari 0. Kita sudah lihat tadi bahwa dalam pendekatan rekursif,
kita menghilangkan loop dan menggantinya menjadi pemanggilan fungsi rekursif. Nah, menghilangkan loop itu tidak selalu mudah. Jadi, itu malah menambah kendala untuk menulis algoritma. Seringkali rekursifnya masih ditulis tetapi dicampur dengan loop. Jadi sekarang rekursifnya tidak murni. Jadi kita mencampur rekursif tapi dengan loop. Contoh, kita mau memecahkan masalah menghitung banyaknya file di hard disk kita. Jadi kita bisa lihat di gambar sini, ini contoh drive C dari hard disk saya gitu ya. Jadi drive C itu adalah kita sebut root directory. Jadi yang level paling atas dari hard disk saya. Kalau dilihat isinya, isi dari drive C itu ada beberapa item yang sebagian berupa directory dan sebagian lagi berupa file. Jadi di situ ada file dump stack, sisanya adalah directory. Lalu kalau kita masuk ke dalam directory ini satu persatu, isinya juga sama, ada directory dan ada file. Jadi tidak semuanya file, ada juga yang directory. Nah, di sini kita ingin menghitung berapa banyak file totalnya ya yang ada di dalam hard disk saya. Berarti saya harus masuk ke setiap directory ini dan menghitung berapa banyak file. Nah, kalau kita pakai nested loop, masalahnya adalah kita tidak tahu berapa level loop yang harus kita buat. Jadi kita akan menggunakan rekursif tidak murni. Algoritma untuk menghitung banyaknya file dalam directory kita sebut namanya hitung file. Dan dia membutuhkan satu parameter yaitu root directory. Jadi kalau di contoh sebelumnya adalah drive C. Lalu algoritmanya cuma tinggal mencetak ya tulisan banyaknya file sama dengan lalu memanggil sebuah fungsi yang akan menghitung berapa banyak file di dalam hard disk kita mulai dari root directory. Nah, jadi fungsinya namanya hitung file D dengan satu parameter yaitu D. Jadi ini yang fungsi rekursif ya. Jadi untuk menghitung banyaknya file di dalam directory D, saya menggunakan variabel namanya JML ya. Inisialisasinya adalah dengan nilai 0. Jadi JML ini adalah berapa jumlah file yang ada di dalam directory D. Mula-mula tentu saja 0. Lalu saya gunakan for loop di baris kedua ya. For each x in d.content. Jadi maksudnya saya periksa setiap elemen yang ada di dalam isi drive di dalam isi directory D. Ya, d.content itu berupa sebuah array yang terdiri atas semua isi directory D. Dan ini saya telusuri satu persatu setiap elemennya. Jadi elemen X ini saya periksa apakah dia file atau bukan. Itu di baris ketiga. Kalau file ya tinggal jumlahnya ditambah 1. Kalau bukan file berarti pasti directory. Maka saya masuk ke dalam directory tersebut dengan memanggil rekursif hitung file dx. Lalu hasilnya saya tambahkan ke dalam JML. Lalu setelah for-nya selesai, saya tinggal return JML. Nah, ini adalah algoritma rekursif untuk menghitung file. Ya, kita sudah lihat di sini campuran antara rekursif dengan for loop. Demikian video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya.